Halo, halo, halo. Selamat pagi para sahabat pencinta lingkungan, para penggiat sampah, para aktivis sampah, dan para pemirsa YouTube. Kita berjumpa lagi di channel Irwan Cahyadi, si tukang sampah elit ya. Seperti biasa, aktivitas saya adalah di belakang rumah. Nah, kali ini saya akan menayangkan atau memperlihatkan bagaimana caranya untuk mengolah limbah pertanian. Oke, jadi kali ini adalah judulnya tentang pertanian ya. Namun sebenarnya ya sampah-sampah juga ya. Oke, ayo kita simak bersama-sama. Kali ini saya akan memperlihatkan sebuah limbah pertanian ya. Di sini ada limbah pertanian daun bawang, oke. Daun bawang. Daun bawang ini di Brebes, di Kabupaten Brebes ini 98% itu terbuang ya, dibuang sia-sia, tidak dimanfaatkan. Oke. Nah, ini ada boros jagung ataupun tangkai jagung, pohon jagung, entah apapun itu namanya. Yang jelas ini adalah jagung ya, pohon jagung. Bahasa Brebesnya itu boros. Nah, boros sendiri di Brebes 80%-nya itu dibuang ya. 80%-nya dibuang sia-sia atau dibakar. Nah, ini ada serbu gargaji ya. Ini ada kohe, kotoran hewan. Di ember juga ada kohe, kotoran hewan. Nah, jadi di sini saya akan mengolah limbah pertanian ini untuk dijadikan kompos ya, untuk dijadikan kompos. Inilah bahan-bahannya. Ada beberapa bahan lagi yang belum saya siapkan, tapi insya Allah pelan-pelan nanti siang akan saya siapkan, dan ini akan saya aduk proses ya. Ini ada contoh hasil sekam ya, hasil kompos dari proses ini. Ini ada, ini dengan bahan utama adalah sekam ya, sekam. Nah, di sini semoga teman-teman petani, teman-teman lingkungan bisa mempraktekkan di rumah dengan modal yang sederhana ya, seperti ini ya. Cukup dengan terpal, dan ada mikroba. Saya lupa bawa, biasa mikroba menggunakan mikroba merek Grand Posco ya, made in Bandung, dari punya produksinya Pak Sonson Karsoni. Terima kasih Pak Sonson. Ini terdedikasi oleh Green Indonesia Foundation dengan Direktur Pak Asrul Hussein. Terima kasih Pak Asrul atas didikannya dan bimbingannya dalam perihal pemanfaatan sampah dan regulasinya. Nah, ini sampah-sampah limbah pertanian ini akan dijadikan kompos sebagai upaya memanfaatkan limbah pertanian, dan sampah itu sendiri juga bisa dijadikan pupuk organik ya. Namun perlu dicatat bahwa pupuk organik itu bukan untuk mengganti pupuk kimia ya, bukan, tetapi mengurangi penggunaan pupuk kimia yang secara gitu kan, yang secara bahwa pupuk saat ini sedang langka-langkanya ya, pupuk bersubsidi itu sedang langka. Nah, sebenarnya kelangkaan dari pupuk bersubsidi ini itu tidak perlu dikhawatirkan oleh petani kita, apabila petani kita itu sudah kreatif memanfaatkan hasil limbah pertaniannya. Tetapi nyatanya para petani kita di seluruh Indonesia tidak atau kurang memanfaatkan hasil limbah pertaniannya. Pertanyaannya kenapa? Ya karena mereka tidak tahu dan tidak pernah diedukasi atau difasilitasi. Mungkin ada, tapi hanya sekian persen saja presentasinya di seluruh Indonesia. Maka di channel YouTube saya ini akan selalu menayangkan bagaimana cara memanfaatkan sampah untuk kebutuhan pertanian. Nah, maka dari itu
uh, ini tujuannya adalah agar petani-petani kita, anak-anak muda kita selalu bisa update ya untuk memanfaatkan sampah atau limbah pertanian. Nah, tujuannya itu supaya apa? Agar mereka bisa atau cerdas atau pintar atau mau rajin untuk mengolah sampah atau limbah pertanian, agar sampah-sampah jadi agar pertanian di kebun-kebun gitu kan, itu bisa memanfaatkan sampah atau limbah pertanian. Untuk apa? Apabila semua, ya tidak usah banyak-banyak lah, 50% masyarakat atau warga Indonesia, khususnya petani, bisa memanfaatkan sampah sehingga tercapai apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo di sana, dengan program, kalau saya tidak salah ya, 1 juta hektar pertanian organik. Cukup besar ya. Tetapi itu menurut saya pribadi tidak akan bisa tercapai. Maaf ya Pak Jokowi, saya pesimis sebab masyarakat kita umumnya membuang limbah pertaniannya. Yang kedua, sampah tidak diolah, tidak dijadikan pupuk, tidak dimanfaatkan menjadi kompos. Bila ada, ya itu pun hanya sekian persen dari semua total sampah yang masuk di TPA. Jadi sampah-sampah umumnya itu masuk ke TPA, bukan diolah ya. Jadi seperti itu kenyataannya. Salam buat Ibu Siti Nurbaya, Menteri KLH. Bagaimana ini Ibu? Sampahnya masih dibuang ke TPA atau bagaimana? Nah, jadi begini ya. Ini sampah-sampah ini akan diproses untuk jadikan kompos. Ini seharusnya petani kita diedukasi agar tercapai apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi ya. Ini jadi tercapai sehingga tidak ada lagi limbah pertanian yang dibuang begitu saja atau dibakar begitu saja, tetapi dimanfaatkan. Begitu juga tentang sampah. Sampahnya tidak dibuang ke TPA, tetapi diolah skala kecamatan atau desa ya. Mungkin di situ perlu sebuah kelompok tani, mungkin bisa diberdayakan, kelompok tani, Kapoktan ya. Terus kelompok pengelola sampah, wah di kabupaten banyak para pengelola sampah, kelompok pengelola sampah itu banyak, tetapi sayang mereka tidak memanfaatkan sampah. Hanya beberapa orang saja di kabupaten, khususnya di Kabupaten Brebes, bahkan BUMDes sendiri saja masih mengangkat sampahnya ke TPA. Wah, sayang sekali ya. Nah, jadi kali ini Pak Jokowi coba untuk menginstruksikan kepada kepala daerah ataupun bupati di 514 kabupaten kota untuk mengadakan program edukasi pengolahan sampah di setiap desa atau perdukuhan ya. Dan bagaimana caranya untuk mengolah limbah pertanian. Coba Pak Jokowi saya minta tolong instruksikan ini ya kepada khususnya ke KLH Ibu Siti Nurbaya, kepada Ibu dan Bapak Bupati, khususnya Ibu dalam konteks Kabupaten Brebes karena saya orang Brebes ya. Desa Perdukuhan Temu Kerep, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Ngapak ya. Nah, coba Pak Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah atau bupati untuk mengadakan program pengolahan sampah, pemanfaatan sampah, pengolahan ya, bukan pengelolaan, tapi pengolahan. Kalau sudah pengolahan di situ pasti pengelolaan akan terjadi, ngikut dengan sendirinya. Nah, jadi Pak Jokowi coba menginstruksikan khususnya kepada Kabupaten Brebes, dalam konteks Kabupaten Brebes ya, kepada Ibu Iza Priyanti yang terhormat yang di pendopo sana, coba dan Pak Narjo wakil Bupati Brebes, coba bikin program Pak Bu untuk pemanfaatkan hasil pertanian untuk pertanian sendiri dan sampah. Ini sebenarnya mengingat ini ya Bu ya, Bu dan Pak Jokowi dan Bu Iza dan Pak Narjo, mengingat di Brebes ini sendiri pupuk subsidi itu sedang langka ya.
seperti yang tadi bahwa uh, kompos itu atau pupuk organik itu bukan untuk mengganti pupuk kimia, tapi mengurangi pemakaiannya. Maka dari itu kita coba mempraktekkan bagaimana caranya memanfaatkan limbah pertanian agar ketika masanya tiba, masa tanam tiba di seluruh Indonesia, jadi nggak lagi rebutan pupuk bersubsidi, Bu, Pak. Nggak lagi, karena apa? Sudah pakai kompos, sudah pakai limbah, hasil hasil limbah untuk jadikan kompos, untuk jadikan pupuk dalam konteks sampah itu bisa. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya apa pupuk subsidi langka, jadi pengurangan pupuk bisa dikurangi. Ya, secara gitu kan, Bu, Pak. Ini di Brebes ini limbah petani itu dibuang semua. Ya, sudah biayanya mahal, biaya pupuk mahal, pupuk bersubsidi langka, biaya tenaga mahal, jangka waktu tanam yang panjang, tapi giliran panen panen bawang umpamanya, yang ngambil cuma bawangnya doang, daunnya dibuang. Panen padi, padinya yang diambil, jeraminya dibuang. Panen jagung, jagungnya yang diambil, jeraminya dibuang. Waduh, ini sudah jelas ya, ini jelas namanya sebenarnya keliru ya, kalau salah terlalu ekstrim ya, tapi keliru ataupun nggak mudeng ya. Capek-capek nanam dengan biaya yang sangat mahal, hasilnya 50% 70% dibuang. Ini sayang ya, sangat sangat sayang. Jadi mohon kepada ibu pejabat di sana untuk tolong bikinlah program pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya semua kementerian atau lembaga itu terlibat ya di dalam konteks pengolahan sampah. Nah, semoga ini menjadi pintu atau jalan untuk menuju program pengolahan sampah ya. Khususnya teman-teman saya ya di dalam konteks Kabupaten Brebes ini sangat miris ya. Mirisnya kenapa? Karena itu teman-teman itu para penggiat sampah, penggiat lingkungan, itu rajin untuk mengolah sampah. Praktek malah jadi kompos, ada yang jadi pupuk. Tapi sayang, di dalam program yang sangat berlimpah, bantuan yang sangat melimpah ini, teman-teman ini tidak pernah dapat bantuan 1 sen pun, tidak pernah. Waduh, ini gimana ini, Ibu Bupati, Ibu Bupati Brebes yang terhormat, Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat. Ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika ada orang atau sebuah kelompok yang mengolah sampah untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat, tidak pernah dapat bantuan. Nah, jadi inilah kita kembali lagi ke awal. Jadi inilah video yang akan saya tayangkan tentang bagaimana mengolah, memanfaatkan limbah pertanian. Oke. Nah, ini sudah ada contohnya, ini kompos ya. Oke, sudah ada contohnya. Jadi itu saja dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi landasan ataupun alasan untuk mengolah sampah. Tidak ada alasan untuk tidak mengolah sampah atau tidak mengolah limbah pertanian. Cuma itu tadi sayang ya. Sayangnya itu adalah tidak ada edukasi untuk mengolahnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Di sini saya hanya ingin menyampaikan satu, bagaimana caranya mengolah, memanfaatkan limbah pertanian. Yang kedua, bagaimana caranya untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, ingin menyampaikan bahwa banyak teman-teman yang tidak pernah dibantu 1 sen pun, padahal program bantuan pemerintah itu sangat melimpah, tapi teman-teman 1 sen pun tidak pernah terima. Dalam konteks pemanfaatan sampah ya, pengolahan sampah, itu tidak pernah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R menuju Indonesia Zero Waste, Indonesia bebas sampah, menuju petani kreatif,
menghentikan ketergantungan dari pupuk anorganik. Salam 3R. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel Irwan Cahyadi, si tukang sampah elit.